Berita selanjutnya, Tribunnews rawan pelanggaran. Bawaslu Maluku gelar rakor sentra Gakumdu untuk sambut pemilu 2024. Bawaslu Maluku menggelar rapat koordinasi rakor sentra penegakan hukum terpadu atau Gakumdu untuk pemilihan umum pemilu 2024 mendatang. Ketua Bawaslu Maluku Subair mengatakan pemilu 2024 mendatang tentu memiliki tantangan besar. Pemilu 2024 tidak sama dengan tahun-tahun kemarin, sebab kali ini akan digelar secara serentak, termasuk pemilihan kepala daerah. Menurut Subair, pelanggaran yang sering terjadi pada pemilu yakni money politik atau politik uang. Meski hal itu mencederai generasi bangsa, tapi money politik sudah seperti satu persyaratan bagi para peserta pemilu untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Maluku Rahmat Purwanto mengatakan sentra Gakumdu harus bertindak jujur dan adil. Dalam kerja-kerja nanti tidak boleh memihak pada pihak tertentu atau salah satu dari peserta pemilu. Ia juga meminta seluruh anggota Gakumdu untuk dapat meningkatkan intensitas komunikasi. Satukan tujuan agar setiap permasalahan yang timbul bisa diselesaikan dengan baik. Pemilu itu kan ada tiga. Pertama, pelanggaran administrasi. Dua, pelanggaran etik. Tiga, pelanggaran pidana. Pelanggaran administrasi itu ditangani oleh Bawaslu karena pelakunya dan nanti yang terhukumnya adalah KPU. Ya, jadi nanti sanksinya berupa rekomendasi kalau pemilihan kepala daerah atau putusan kalau pemilihan umum melakukan perbaikan administrasi, kan gitu kan? Misalnya kalau ada calon yang dinyatakan KPU tidak memenuhi syarat, melapor ke Bawaslu, Bawaslu melakukan pemeriksaan dan nanti ada proses-proses adjudikasi memutuskan KPU salah, ulang prosesnya atau dimasukkan kembali. Kalau etik ya jelaskan ke DKPP. Nah kalau pidana siapa? Ya, nah harus mengikuti proses proses penyelesaian pelanggaran pidana seperti yang diatur dalam KUHP, ya kan? Bawaslu tidak punya kewenangan, yang punya kewenangan siapa? Penyidikannya di Bawaslu, di polisi, penuntutannya di jaksa, lalu nanti persidangannya di pengadilan. Tapi yang mewakili dan izinkan saya mewakili keluarga besar termasuk Presiden Maluku menyampaikan bela sungkawa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.